Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salma Husnul Khotimah, NIM 19090714, akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Seminar SDM. Yang pertama mengenai perencanaan SDM. Dengan pertanyaan, menurut Anda, apakah perencanaan SDM lebih umum ada pada perusahaan besar daripada perusahaan kecil? Jelaskan menurut pendapat Anda dan juga jelaskan apa keuntungan adanya perencanaan SDM pada perusahaan. Jadi menurut saya, dengan adanya perencanaan SDM, perusahaan dapat terbantu dalam menjalankan sumber daya manusia terbaik sesuai dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan. Produktivitas tinggi para tenaga kerja menjadi poin yang sangat penting dalam aktivitas bisnis bagi seluruh perusahaan. Dalam perencanaan SDM, pada perusahaan besar lebih penting karena cakupannya lebih luas dan sumber dayanya lebih banyak sehingga kepentingannya lebih umum dan luas. Selanjutnya, keuntungan dari perencanaan SDM yang pertama merangsang pemikiran kritis dalam menguji asumsi organisasi besar. Yang kedua, mendorong perilaku proaktif dan terhindar dari perilaku reaktif dalam melaksanakan perilaku SDM yang akan berdampak positif dalam kegiatan organisasi besar. Yang ketiga, mendorong partisipasi tenaga profesional dalam proses produksi. Yang keempat, perencanaan SDM berfungsi untuk memantapkan tujuan organisasi besar. Yang kelima, menjembatani jurang pemisah antara organisasi sekarang dengan visi organisasi di masa depan. Yang keenam, memantapkan alokasi SDM dan pilihan organisasi besar. Yang ketujuh, menciptakan suasana kebersamaan dalam organisasi besar. Dan yang terakhir, yang kedelapan, menjamin ketersediaan karyawan di masa sekarang dan yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua, mengenai penilaian kinerja. Dengan pertanyaan, jika posisi Anda saat ini adalah direktur perusahaan dan Anda memiliki banyak karyawan pada perusahaan yang Anda pimpin, dan pada masa pandemi COVID-19 ini Anda diharuskan mengurangi karyawan dikarenakan berkurangnya pemasukan perusahaan, hal yang akan Anda lakukan dalam pengurangan karyawan tersebut adalah dengan melakukan penilaian kinerja pada karyawan. Jelaskan hal-hal apa yang Anda harus lakukan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap karyawan perusahaan yang Anda pimpin. Jadi, menurut saya, jika saya menjadi direktur sebuah perusahaan yang harus membuat kebijakan dan harus mengurangi jumlah karyawan akibat dampak dari COVID-19, saya akan melakukan penilaian kinerja karyawan dengan menggunakan metode rating scale untuk menyeleksi karyawan terbaik yang akan saya pertahankan. Yaitu metode rating scale merupakan metode skala penilaian yang paling sederhana dan yang paling umum digunakan pada sebuah perusahaan. Karakteristik karyawan yang saya nilai adalah seperti bagaimana kepemimpinannya, ketergantungannya, kualitas kerja yang dia miliki, kuantitas kerjanya, tanggung jawab, inisiatif, stabilitas emosi, loyalitas, kerjasama, pengetahuan dan kemampuan, serta mengerjakan tugas yang telah dibebankan kepadanya. Selanjutnya, yang ketiga, mengenai pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan pertanyaan, kinerja karyawan tentunya sangat berpengaruh terhadap pengembangan perusahaan. Kinerja karyawan yang bagus tentunya perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan terhadap karyawan. Jelaskan langkah apa yang Anda lakukan jika dalam pelatihan dan pengembangan karyawan agar kinerja karyawan bisa jauh lebih bagus. Jadi, menurut saya, pelatihan dan pengembangan karyawan diperlukan dengan cara melihat produktivitas kinerja si karyawan dan apa yang perusahaan butuhkan, serta menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan. Program ini sangat erat kaitannya dengan upaya yang terstruktur, sistematis, dan bertujuan untuk mencapai penguasaan keahlian atau skill dan kemampuan pada bidang kerja, pengetahuan seputar bidang pekerjaan yang tengah digeluti oleh karyawan tersebut, dan soft skill para pegawai dan karyawan. Jadi, saya akan menggunakan metode on the job. Metode on the job merupakan prosedur secara informal yang dilakukan dengan cara observasi sederhana dan mudah.
Contoh proses pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini sering dilakukan seperti pegawai mempelajari sesuatu pekerjaan dengan mengamati perilaku pekerja lain yang sedang mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi diharapkan karyawan dapat mempelajari skill baru, mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya di tempat kerja yang sesungguhnya. Selanjutnya, yang keempat mengenai rekrutmen dan seleksi. Dengan pertanyaannya, jika Anda mempunyai sebuah perusahaan dan Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut, deskripsikan secara jelas teknik yang Anda lakukan, mulai dari proses rekrutmen dan seleksi karyawan, pengenalan dari karyawan tersebut, perencanaan dan pengembangan karir, serta penilaian prestasi terhadap karyawan Anda, dan juga jelaskan kompensasi apa saja yang Anda berikan beserta alasannya. Jadi, saat saya membuka rekrutmen, saya akan melakukan iklan di media sosial atau web resmi perusahaan. Yang kedua, mengisi posisi yang kosong. Yang ketiga, membuat kriteria pelamar yang saya butuhkan. Yang keempat, melakukan wawancara untuk mendapatkan pelamar yang terbaik. Selanjutnya, saya akan melakukan seleksi. Seleksi yang saya lakukan berdasarkan kemampuan atau skill-nya, yang selanjutnya berdasarkan pengalaman kerja, selanjutnya berdasarkan pendidikannya, dan selanjutnya berdasarkan usianya. Selanjutnya, mengenai pengenalan, perencanaan, dan pengembangan karir, dengan pengenalan saya kepada karyawan baru untuk mengetahui visi dan misi dari perusahaan saya, serta pengenalan tanggung jawab serta lingkungan kerja dan tugas yang akan diemban karyawan tersebut. Selanjutnya perencanaan karir kepada seorang karyawan mengenai perancangan fungsi kerja untuk beberapa tahun ke depan sesuai dengan keahlian dan pengalamannya menuju tujuan jenjang karir yang baik. Selanjutnya pengembangan karir. Pengembangan karirnya menerapkan metode kenaikan fungsi kerja sesuai dengan pengalaman dan aktivitas yang telah dilalui oleh orang tersebut. Jadi pengembangan karir yang akan saya lakukan adalah dengan magang, pelatihan, perkuliahan, coaching, dan promosi jabatan. Selanjutnya mengenai penilaian kinerja. Jadi saya akan melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan metode Human Research Scorecard. Human Research Scorecard ini adalah sistem pengukuran kinerja sumber daya manusia yang menghubungkan orang, strategi, kinerja untuk menilai kinerja perusahaan yang unggul. Human Research Card juga menjabarkan visi, misi, dan strategi yang menjadi aksi sumber daya manusia yang dapat diukur kontribusinya. Pengukuran kinerja ini untuk kita melihat dari unit bisnis dari 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, proses bisnis dalam perusahaan, dan proses pembelajaran serta pertumbuhan. Jadi setiap perspektif yang ada dalam metode Human Research Card dibobotkan dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Selanjutnya, mengenai kompensasi yang akan saya berikan jika saya mempunyai suatu perusahaan, yang pertama adalah gaji yang merupakan upah yang saya bayarkan setiap bulan, karena hak bagi para karyawan untuk mendapatkan gaji setiap bulannya. Selanjutnya, saya akan memberikan THR atau tunjangan hari raya. Tunjangan ini biasanya saya berikan setiap hari besar keagamaan. Nah, setelah itu saya akan memberikan bonus dan komisi. Jadi bonus dan komisi ini adalah upah yang saya berikan atas hasil yang telah dicapai oleh seorang karyawan. Selanjutnya, saya akan memberikan jaminan sosial. Jaminan sosial yang akan saya berikan itu meliputi jaminan kesehatan untuk karyawan itu, selanjutnya adalah jaminan kecelakaan kerja, dan yang terakhir adalah jaminan hari tua atau pensiun. Jadi saya akan melakukan itu semua jika saya berada di posisi menjadi direktur. Sekian hasil pemaparan saya mengenai ujian akhir semester saya
dengan mata kuliah seminar SDM. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.